Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang Chronic Venous Insufficiency. Chronic Venous Insufficiency atau CVI adalah gangguan aliran darah di pembuluh darah vena di tungkai. Kondisi ini ditandai dengan nyeri dan pembengkakan di tungkai. Pembuluh vena memiliki katup-katup yang membantu mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pada CVI, katup-katup tersebut tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut membuat darah tidak dapat mengalir ke jantung sehingga menumpuk di pembuluh vena tungkai. Chronic Venous Insufficiency merupakan penyakit yang berkembang dalam jangka panjang atau kronis. Penyakit ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan komplikasi yang serius. Penyebab Chronic Venous Insufficiency. Chronic Venous Insufficiency terjadi akibat penyumbatan atau gangguan pada fungsi katup di pembuluh vena. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kelainan bawaan yang menyebabkan katup vena lemah sejak lahir, cedera di tungkai yang menyebabkan luka pada vena atau katup vena, bisa karena kecelakaan atau komplikasi operasi, kerusakan pada katup vena akibat penyumbatan vena di tungkai, salah satunya karena deep vein thrombosis atau DVT. Kebiasaan duduk atau berdiri yang terlalu lama sehingga membuat katup vena melemah, kurang aktivitas atau berolahraga, baik karena sudah tua atau pernah cedera, tumor di area panggul. Faktor risiko Chronic Venous Insufficiency. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kerusakan pada katup pembuluh vena, yaitu usia di atas 50 tahun, jenis kelamin wanita, kehamilan, konsumsi pil KB, kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kurang konsumsi makanan berserat, berat badan berlebih atau obesitas, pernah menderita deep vein thrombosis, riwayat Chronic Venous Insufficiency dalam keluarga, pekerjaan yang mengharuskan berdiri atau duduk dalam waktu lama. Gejala Chronic Venous Insufficiency yaitu bengkak atau rasa berat, gatal-gatal, pembengkakan pembuluh vena atau varises, rasa gelisah sehingga ingin selalu menggerakkan kaki atau restless leg syndrome, warna kulit berubah menjadi gelap, kram atau tegang. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala. Jika tidak ditangani dengan baik, CVI bisa menyebabkan pembuluh darah kapiler membengkak dan pecah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi atau selulitis pada jaringan di sekitar pembuluh darah, serta munculnya luka yang sulit diobati. Segera lakukan pemeriksaan dokter bila tungkai Anda bengkak, terutama jika terjadi setelah duduk atau berdiri terlalu lama. Diagnosis Chronic Venous Insufficiency. Untuk memastikan bahwa pembengkakan di tungkai disebabkan oleh CVI, dokter akan menanyakan kejadian yang memicu bengkak, serta penyakit yang pernah atau sedang diderita oleh pasien. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lanjutan, berupa USG duplex pada tungkai. USG duplex bertujuan untuk memeriksa kecepatan dan arah aliran darah. Pada dokter akan menempelkan dan menekan alat USG ke tungkai penderita yang bengkak. Venografi. Prosedur ini bertujuan untuk melihat kondisi pembuluh vena yang diduga terkena CVI, dengan bantuan foto ronsen dan zat pewarna khusus atau kontras. MRV atau Magnetic Resonance Venography. Metode ini bertujuan untuk melihat kondisi pembuluh vena yang diduga terkena CVI, dengan bantuan gelombang magnetik. Pengobatan Chronic Venous Insufficiency. Pada CVI ringan, dokter akan menganjurkan pasien untuk rutin berolahraga dan tidak duduk bersila. Jika memungkinkan, posisikan kaki lebih tinggi dari jantung saat duduk atau berbaring. Dokter juga akan menyarankan pasien menggunakan stocking kompresi. Stocking ini dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga pembengkakan di tungkai bisa berkurang. Agar efektif, konsultasikan dengan dokter terkait jenis stocking yang tepat. Bila pemakaian stocking kompresi tidak efektif, ada beberapa metode pengobatan lain yang dapat dilakukan untuk meredakan CVI, yaitu obat-obatan. Beberapa jenis obat yang dapat dikonsumsi untuk mengatasi CVI adalah antibiotik, untuk mengatasi infeksi akibat luka terbuka di kulit, obat antikoagulan atau pengencer darah, seperti warfarin dan rivaroxaban, untuk mencegah penggumpalan darah, obat diuretik, seperti furosemid, untuk mengurangi penumpukan cairan dalam tubuh, obat untuk melancarkan aliran darah, seperti pentoksifilin. Tindakan medis non-beda. Prosedur ini bertujuan untuk menutup vena yang terluka sehingga darah akan mengalir melalui vena yang lain. Ada 3 metode yang dapat dilakukan, meliputi skleroterapi, yaitu dengan menyuntikkan obat khusus ke vena yang bermasalah, endovenous laser ablation, yaitu dengan memanaskan vena yang bermasalah dengan menggunakan sinar laser, radiofrequency ablation atau RFA, yaitu dengan memanaskan vena yang terluka dengan menggunakan gelombang radio berfrekuensi tinggi. Prosedur bedah. Pada CVI yang cukup parah, dokter akan menyarankan operasi atau bedah.
Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembuluh vena atau katup yang rusak, mengangkat pembuluh vena yang terserang CVI, melakukan cangkok pembuluh vena baru atau bypass vena sehingga aliran darah tidak melewati pembuluh vena yang mengalami CVI, mengikat atau menutup pembuluh vena yang rusak. Komplikasi kronik venous insufficiency yaitu deep vein thrombosis, emboli paru, luka pada tungkai atau ultus stasis, bertambah banyaknya pembuluh vena yang mengalami CVI. Pencegahan kronik venous insufficiency yaitu berhenti merokok, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, menghindari duduk atau berdiri terlalu lama, tidak memakai pakaian atau ikat pinggang yang terlalu ketat, menjaga berat badan ideal. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.